Oke, salam semuanya. Salam. Sekali lagi salam. Sebentar kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Yonas Malem TH dari bidang SPMI. Dan sebelumnya kita menyanyikan satu pujian yang berkata Tuhanlah kuasa dan mazmurku. Janganlah teman-teman bangkit berdiri. Ya, selamat siang. Ya, Selamat siang, Pak. Suara saya bisa terdengar sampai ke pojokan. Bisa ya. Ya, hari ini saya mendapat kesempatan yang khusus, yang spesial untuk memperkenalkan kepada kita semua tentang sistem penjaminan mutu internal yang harus dimiliki oleh setiap perguruan tinggi. Beberapa aspek saya sudah sampaikan dalam PMS pada hari ini, tapi saya harus sosialisasikan kepada mahasiswa sehingga ketika ditanya oleh asesor Ban PT, maka saya menjawabnya sesuai dengan fakta bahwa saya sudah sosialisasi. Oleh karena itu hari ini saya menggunakan waktu tidak terlalu banyak untuk memberi tahu kepada Anda supaya Anda tahu. Walaupun tahu itu tidak tahu Anda, ya. Saya memberitahu kepada Anda, bahkan kita semua, tentang pentingnya sistem penjaminan mutu internal, sehingga kita beroleh apa yang disebut dengan budaya mutu. Ya, ketika kita bicara tentang mutu atau standar, Tuhan Allah punya standar. Ya, kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26. Di situ Tuhan bilang, mari kita menjadikan manusia segambar dan serupa. Artinya tidak sendiri dong. Walaupun ada banyak komentar tentang itu, ada yang bilang dewan surgawi, macam-macam lah. Tapi secara sederhananya bahwa Tuhan dalam kepribadian yang berbeda-beda menciptakan manusia sesuai standar. Jadi manusia itu sesuai standar. Persoalannya apakah Adam dan Hawa itu sama dengan saya? Anda semua ya tentu butuh jawaban antropologi yang saya kira itu kerjanya para ahli. Ya, jadi kemudian kita beranjak ke Kejadian 2 ayat 15, manusia ditempatkan dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara. Standarnya apa? Mengusahakan dan memelihara. Kalau saya pakai bahasa standar, wajib.
manusia yang terdiri dari dua mahasiswa yang disebut dengan Adam dan Hawa wajib memelihara dan apa? Apa yang disampaikan dalam Kejadian 2 ayat 15? Secara cepat saja. Jadi kita tampil dulu, nanti yang lain saya secara mengusahakan dan ya. Jadi Adam dan Hawa wajib mengusahakan dan memelihara. Itu standarnya. Tapi ketika Kejadian pasal 3 itu sudah mulai bergeser dari standar, bergeser dari mutu. Oleh karena itu pemerintah kita telah mencanangkan apa yang disebut dengan standar mutu. Untuk akreditasi sekolah biasanya dilakukan oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Itu kita mendapat evaluasi dari pemerintah. Tapi selain itu kita harus punya satu badan atau unit secara internal yang berusaha untuk mengembangkan budaya mutu. Oke, kita lanjut. Oh, sorry. Kalau saya pasang banyak-banyak di sini, mohon maaf, saya memang tidak suka. Tapi untuk menunjukkan kepada Anda, memberi motivasi kepada Anda, begitu ya. Saya anak desa, maka saya kasih komentar di bawah, tidak bermaksud obral-obral, tetapi hanya untuk memberi motivasi sebagai anak desa yang mengalami perubahan karena Injil Yesus Kristus. Saya ada di Jakarta karena doa saya selama 4 tahun. Saya tidak tahu kalau Anda datang di Jakarta itu berapa lama Anda berdoa. Saya hampir frustasi. Sampai tahun yang terakhir saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau tahun keempat ini tidak ada jawaban, selamat tinggal. Karena apa, teman-teman saya seleting dengan saya sudah berangkat, tinggal saya sendiri. Dan ternyata doa saya berdoa. Jadi kalau saya ada di Jakarta, kemana-mana, saya mengingat doa saya di daerah. Sampai saya doa puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Tapi sekarang kalau diajak puasa loh, rasa tersiksa juga begitu ya. Tetapi puasa itu ada manfaatnya. Kita punya kepekaan hati. Oke, tapi saya tidak bicara puasa. Baik, kita lanjut. Ya, ini secara singkatnya. Saya pernah menjadi ketua yang waktu hari Senin itu saya bilang pohon saga ini. Menjadi ketua di STT ini, tahap pertama dicoba 2,5 tahun dikasih SK 2,5 tahun. Lalu tahap kedua 2,5 tahun lagi menjadi 5 tahun. Lalu saya turun atau terjadi restrukturisasi tahun 2020 bulan April. Lalu saya berkata kepada Pak Pastor, pendiri sekolah ini, saya bilang saya mendukung. Saya mendukung prinsip pendiri sekolah untuk memajukan STT. Dan mendukungnya seperti apa nanti saya beritahu setelah semuanya selesai. Ya, jadi itu yang terjadi dalam diri saya. 1 Mei itu saya diberi SK untuk menjadi ketua atau kepala. Tidak ada kepala-kepala di STT ini, tapi ada satu ketua. Sehingga saya mencoba menghilangkan kata ketua itu, pakai saja kepala supaya ada satu ketua. Jadi hari ini kita ada satu ketua namanya ketua STT, dan kita ada 4 kepala. Bukan kepala skopen ya, atau orang-orang NTT bilang kepala skopen itu apa? Nakal atau kepala batu gitu ya. Ada Kaprodi atau saya sebut dengan istilah Kaprokdi. Ada yang juga bilang Kaprodi. Lalu ada apa? Yang baru, Pak Berdige. Itu berhubungan dengan Departemen Literatur. Ya, jadi secara hukumnya, secara sahnya, per 1 Mei 2020 saya mendapat SK untuk menjadi bagian yang penting dari STT ini. Memang saya merasa berterima kasih bahwa dari satu tempat dipindahkan ke tempat yang baru, walaupun saya harus memulai sesuatu baru dan sama sekali saya belum tahu. Belum ada data sama sekali tentang sistem penjaminan mutu. Seperti apa? Saya harus memulai baru. Saya singgung ini untuk memberi dorongan kepada Anda ketika suatu saat nanti Anda dipercayakan seperti saya.
mengerjakan sesuatu yang baru, rasa tidak mampu itu ada, tetapi kita harus mencoba. Oke? Ya, ini visi. Intinya adalah saya tidak kerja sendiri. Ini visi saya rumuskan, saya gumuli. Saya tahu bahwa mutu sudah ada di sekolah ini. Oleh karena itu, saya merumuskan visinya menjadi pelopor yang bersinergi. Perhatikan kata bersinergi. Dan memelihara, kemudian meningkatkan budaya mutu di STT IKSN Santosa ASI dengan ciri pintu gerbang itu ada kudus, kuat iman, dan kasih. Dan selanjutnya. Dan ini harus memang menjiwai kita. Harus menjiwai saya ketika di unit SPMI, menjiwai saya sebagai dosen, menjiwai saya sebagai staf di tempat ini. Saya berharap itu juga menjiwai Anda, karena nanti dalam seluruh dokumen yang dikerjakan, itu core-nya adalah visi. Atau dengan kata lain, apa sih cita-cita Anda datang ke sini? Ada yang PHK di sini? Ada yang jurusan pendidikan agama Kristen? Oke, kita mau tes. Apa tujuan kamu datang ke IKSN? Tujuan saya mencapai cita-cita saya, Pak. Cita-cita apa? Ingin jadi dosen, Pak. Pengen jadi dosen. Gitu ya. Kalau dosen, ya nanti lagi lanjut ke S2 lagi. Tapi kalau adiknya dosen, Pak Guru namanya ya. Pak Guru itu ya jadi guru. Ya terserah. Jadi ada apa? Ada impian dalam dirinya untuk menjadi dosen. Maka perhatikan dosen-dosen. Ada satu dosen nias yang memberi inspirasi kepada saya, tapi marganya agak sulit saya ucap. Tapi bagus. Oke? Yang ini visi. Jadi visi itu apa? Sesuatu yang memang menggerakkan kita. Dan saya bilang saya tidak mau kerja sendiri. Apa yang saya kerjakan, saya akan sampaikan dalam rapat. Mengapa? Karena visinya demikian. Tapi apakah visi ini bertentangan? Oh tidak. Kita rumuskan visi yang apa? Mendukung visi besar di STT. Anda perhatikan ada kata kudus, kuat iman, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ya, misinya ini itu misi SPMI ya. Ini misinya. Jadi kalau tadi di atas itu visinya, maka misinya ini mengelola sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas kinerja bidang pendidikan akademik baik dalam level S1 dan S2 dan seterusnya. Jadi Anda bisa baca, sudah ada di website. Terus ya ini tujuannya, salah satu poin dari tujuan ini adalah tidak usah mencatat ya, ada di apa namanya situs kita. Menciptakan kesamaan pandangan tentang sistem penjaminan mutu internal di STT IKSN Santosa ASI. Lalu poin kedua, Anda baca sendiri, intinya semua terlibat dalam sistem penjaminan mutu internal. Oleh karena itu saya bilang, saya dikasih kesempatan untuk membicarakan tentang SPMI, karena SPMI juga melibatkan mahasiswa. Oke, next. Ya, ini masih ada sambung dengan tujuan. Terus, oke, masih ada lanjutan. Ya, kita masuk kepada persamaan persepsi dulu tentang sistem penjaminan mutu. Apa yang dimaksud dengan sistem penjaminan mutu internal? Definisinya adalah kegiatan sistemik, maksudnya kegiatan yang berurutan tetapi punya hubungan. Itu artinya sistemik. Ada sistematis tetapi sistemik. Jadi sesuatu yang bersifat urutan itu dia punya apa? Nilai sistemik. Jadi ada hubungan antara satu dengan yang lain. Oke. Jadi sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STT IKSN Santosa ASI secara otonom dan mandiri. Jadi walaupun saya dikasih SK oleh ketua, tetapi prinsipnya adalah otonom dan mandiri. Artinya tidak diintervensi oleh siapapun. Jadi secara SK saya berada di bawah ketua, tetapi SPM ini punya apa? Otonomi sendiri. Dan ini mandat pemerintah. Tidak bisa ada intervensi. Dan itu kita sudah sampaikan. Jadi tidak boleh diintervensi karena dia sifatnya otonom dan mandiri. Tetapi jangan karena ini kemudian apa? Menganggap diri di atas skalanya, tidak. Tetap kita kerjasama. Tanya Pak Enos, gitu ya.
Apa yang saya kerjakan selalu saya bawa ke bawah, kami diskusikan secara bersama-sama. Intinya ini, tercipta budaya mutu di STT Kaisen Santosa. Jadi berharap bahwa kita semua perilaku kita adalah perilaku budaya mutu. Kerja paper juga harus ada mutu di sana. Sekolah juga harus ada mutu. Misalnya Anda sekolah S1 itu berapa tahun? 4 tahun. Jangan 3 tahun sudah selesai atau 2 tahun sudah selesai. Itu tidak sesuai standar. Jadi kalau standarnya S1 4 tahun. Tapi kalau paling jenius mungkin 2 tahun ya oke. Tapi kita tahu kalau misalnya dia kemana-mana bisa dapat kerja tidak? Karena biasanya orang sudah tahu kalau S1 itu 4 tahun. Kalau 2 tahun orang akan berpikir, ini dari mana ini? Kecuali ya masyarakat yang sudah terbiasa seperti kalau Amerika dan sebagainya mungkin tidak masalah. Tapi kalau di Indonesia orang masih berpikir 4 tahun. Jadi kalau 2 tahun, apalagi 1 tahun kuliah dan STH, banyak gitu. Atau tidak kuliah tetapi ada STH-nya, banyak. Jadi sekolah tidak ada ijazah gitu, tidak boleh. Syukurlah dengan masuk akreditasi BAN itu terhindar. Ya, jadi tercipta budaya mutu baik dalam program studi S1 maupun S2. Jadi hari ini kita semua mengingat budaya mutu. Belajar ingat budaya mutu. Tidur apa? Ingat apa? Budaya mutu di tempat tidur. Di tempat tidur juga ada mutu begitu ya, ukurannya gitu. Oke, terus. Ini juga ada budaya mutu di sini. Ya, ini budaya mutu. Ini pengertian budaya mutu. Pola pikir, pola sikap, pola perilaku berdasarkan standar dikti. Maka dalam standar dikti, pertemuan itu biasa dihitung 16 kali pertemuan tapi mingguan. Gitu ya? Jadi ada standar. Jadi kuliah berapa kali kuliah untuk menyelesaikan satu mata kuliah. 16 kali pertemuan. Jadi kalau kurang dari itu tidak memenuhi standar. Kalau lebih daripada itu melampaui standar. Ingat ini, supaya kalau nanti Anda ketemu praktek seperti itu, Anda paling tidak memberi masukan bahwa kuliah harus 16 kali pertemuan. Itu baru standar. Itu standar dikti. Sehingga tadi apa? Kita membiasakan diri perilaku budaya mutu. Di salah satu universitas karena apa? Covid, ada yang datang sudah pertemuan ke 7. Lalu kaprodinya telepon ke saya, Pak, tolong diterima saja. Saya bilang, ya saya kan disuruh dimanatkan untuk mengajar, jadi kalau diterima ya saya terima. Tetapi dengan catatan, dia harus mengerjakan pertemuan pertama, tugas pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Satu tugas itu 1.500 kata. Kalau kita di sini kata-kata. Ya, bercanda. Oke? Jadi, pola pikir, pola sikap, pola perilaku berdasarkan standar dikti. Contoh tadi, kuliah 16 kali pertemuan. Ya. S1 berapa tahun? 4 tahun. Jadi kalau ada yang tawarkan di bawah itu jangan. Tidak standar. Tuhan Allah kerja berdasarkan standar, Anda juga harus standar. Amin. Maka Anda harus apa? Bangga kalau Anda selesai kuliah 4 tahun. Orang yang 2 tahun kuliah selesai kemudian dia bangga dengan STH. Tunggu dulu. Kamu tidak sesuai standar. Jadi itu mesti diperhatikan, oke? Lalu apa yang menjadi intinya? Inti daripada sistem penjaminan mutu adalah semua kegiatan, ya di dalam tanda petik ada kegiatan-kegiatan tertentu harus ada ini tahapan ini: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian atau monitoring dan peningkatan. Misalnya kegiatan ini,
harus ada implementasi PPEPP. Mulai dengan apa? Penetapan, tetapkan dulu. Nanti dalam penetapan itu ada keberatan dan lain sebagainya. Dalam penetapan itu ajak siapa? Misalnya saya kasih contoh, kalender akademik misalnya. Siapa yang harus bertanggung jawab situ? Bukan satu, Kaprodi. Oh jadwalnya begini, dosennya begini. Apakah semua dosen punya NIDN? Oh ternyata diperiksa, oh ada dosen yang tidak punya NIDN. Oh ini dikeluarkan. Artinya apa? Tidak sesuai standar. Itu diketahui dari mana? Daripada penetapan. Karena nanti tugas saya ada pada langkah ketiga, yaitu evaluasi. Nanti dari evaluasi saya akan memberi masukan kepada Pak Ketua. Pak Ketua, setelah diadakan pelaksanaan kuliah, tanya, ada dosen-dosen yang tidak memiliki NIDN. Mohon diberi perhatian, depan tidak boleh. Kedua, silabus misalnya, RPS-nya belum sesuai dengan KKNI. Contoh, gitu ya. Nah, itulah sebabnya kita bicara bersama tentang sistem penjaminan mutu internal. Oke? Ya, jadi ini tahapan yang harus dikerjakan di penjaminan mutu internal. Kita lanjut. Oke, lalu kita menghasilkan 4 dokumen. Jadi ingat, STTI KSM sudah punya 4 dokumen dengan anak cucu. Paham anak cucunya? Ya, nanti. Jadi, dokumen pertama, dokumen kebijakan STMI. Artinya mau memberitahukan kepada masyarakat pengguna bahwa ada kebijakan di STTI ini menyangkut dengan apa? Mutu. Jadi kita beritahu, nanti dipublikasi di website. Karena harus ada pertanggungjawaban publik. Maka nanti kita akan mencantumkan di website. Lalu yang kedua ada dokumen manual STMI. Di dalam dokumen manual ini kita akan menyampaikan kepada stakeholder, termasuk Anda, bahwa di STTI ini dilakukan tahapan-tahapan yang tadi, penetapan sampai pada terakhir itu disampaikan di dokumen manualnya. Kemudian dalam dokumen standarnya itu nanti kita sampaikan kepada publik bahwa kita punya standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat. Ada 3. Lalu tambah lagi dengan yang ditentukan oleh sekolah, namanya standar non akademik. Jadi kita punya 5 standar. Dari 5 standar itu nanti kita kembangkan. Sehingga dalam hari Senin itu saya bilang kita sudah memiliki 61 standar. Oke? Lanjut. Oh sorry, harus dulu. Ke sini. Ya ini. Ini rujukannya semua standar itu ada rumusan visi misi. Itu penting. Maka rohnya dari setiap lembaga pendidikan adalah visi. Itu tidak boleh dilupakan. Visi itu sangat penting. Jadi ciri khas dari sekolah ini apa terlihat dalam visi. Oke, kita lanjut. Ya, ini fungsi dokumennya. Intinya saya sudah sampaikan. Apa yang disampaikan dalam dokumen kebijakan saya sudah sampaikan tadi. Lalu kita berlanjut. Ya, ini juga saya sudah sampaikan bahwa dalam dokumen ini kita sampaikan ke orang tua Anda, atau paling tidak melalui Anda. Sekolah sudah menyampaikan bahwa kita punya dokumen yang disebut dengan dokumen manual yang dalam implementasinya ada penetapan. Misalnya penetapan dosen pembimbing. Siapa yang menjadi dosen pembimbing? Itu nanti akan ditentukan standarnya. Lalu yang lain juga akan diadakan penetapan. Lalu pelaksana setelah ditetapkan melaksanakan. Setelah melaksanakan dievaluasi. Lalu diadakan pengendalian atau kita monitoring untuk apa? Kita tindakan. Jadi kita memberitahukan kepada Anda dan juga orang tua atau siapa saja yang nanti masuk sekolah ini kita memberitahukan bahwa sekolah ini punya standar mutu. Maka penting untuk disampaikan di website. Oke, kita terus. Ya, misalnya dalam dokumen standar
Dokumen standar itu menjelaskan kepada stakeholder bagaimana STIK memiliki standar yang mengatur pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan PKM. PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu bisa dalam bentuk penelitian, bisa dalam bentuk kegiatan-kegiatan, misalnya panggung boneka dan lain sebagainya. Ya, lalu dokumen berikutnya adalah formulir. Ya, ini pengertiannya. Oke, yang tadi saya maksudkan ini anak cucunya.